Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Versi Vlog bersama saya Ferry. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengklik video ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Baik rekan-rekan, di video kali ini saya ingin membahas mungkinkah satpam tanpa BUJP. Sebagaimana kita tahu bahwa hampir sebagian besar satpam atau satuan pengamanan yang bertugas di Indonesia sebagian besar bernaung pada BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan dan berstatus kontrak. Hanya sebagian kecil saja satpam yang berstatus organik atau karyawan tetap. Itu pun biasanya jumlahnya sedikit, dan satpam organik tersebut adalah sisa-sisa dari satpam yang bertugas sebelum adanya sistem kontrak pada profesi satuan pengamanan, dan umumnya mereka sudah hampir mencapai usia pensiun. Tentunya mereka mendapatkan jaminan pensiun karena berstatus karyawan tetap. Untuk masalah kesejahteraannya pun mereka cukup terjamin. Meskipun ada juga satpam organik yang gajinya jauh di bawah standar, bahkan lebih parah dari satpam yang berstatus kontrak atau BUJP. Sistem kontrak pada satpam hadir pertama kali setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Outsourcing atau alih daya berarti penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan kerja atau penyedia jasa pekerja atau karyawan. Dan sayangnya, satpam dimasukkan di dalam kategori jasa, sehingga mau tidak mau satpam menjadi berstatus kontrak hingga saat ini. Sistem kontrak pada satpam tentunya sangat merugikan bagi satpam, mengingat profesi satuan pengamanan adalah profesi yang sangat beresiko dari sisi keselamatan kerja maupun kesehatan para satpam tersebut. Apalagi tidak semua BUJP membayar dengan layak satpamnya. Masih banyak satpam yang mengeluhkan gaji di bawah UMP dan tidak sebanding dengan resiko yang mereka dapat. Selain itu, tentunya masa tua satpam menjadi tidak aman dan tidak menentu. Karena berstatus kontrak, tentunya tidak ada tunjangan pensiun untuk mereka dan hanya mengandalkan tunjangan dari BPJS yang jumlahnya meskipun sudah bertahun-tahun bekerja tidaklah seberapa. Bahkan ada juga satpam yang tidak dilindungi jaminan kesehatan dan jaminan pensiun dari BPJS. Hal tersebut tentunya sangat ironis, apalagi mereka bernaung pada BUJP. Meskipun tidak semua BUJP seperti itu, hanya sebagian kecil BUJP saja yang merugikan satpam seperti itu. Tentunya BUJP yang seperti itu patut dipertanyakan legalitasnya. Dan kemungkinan BUJP itu tidak bernaung pada Bujapi atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Karena salah satu syarat menjadi anggota Abujapi adalah wajib memenuhi legalitas dan kesejahteraan satpamnya. Termasuk harus mendaftarkan satpamnya agar dilindungi BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Lalu untuk masalah pensiun satpam BUJP pun menjadi tidak jelas, dikarenakan sudah usia 40 ke atas, biasanya satpam akan diputus kontraknya. Apalagi jika golongan pangkatnya adalah pelaksana. Lalu untuk melamar pekerjaan lagi, itu pun sulit, karena sudah jarang BUJP mau menerima satpam yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang usia pensiun satpam, yakni pada Perpol Nomor 4 Tahun 2020 bahwa usia pensiun satpam golongan pelaksana adalah 56 tahun. Akan tetapi, menjadi tidak ada artinya jika satpam sudah mencapai usia 40 tahun, kontraknya sudah diputus. Hal ini tentunya sangat merugikan profesi satpam, karena di masa senjanya satpam malah kehilangan pekerjaan. Itulah mengapa saya tegaskan bahwa status kontrak pada satpam adalah hal yang tidak tepat dan sangat merugikan satpam.
Lalu, mungkinkah Satpam tanpa BUJP? Jawabannya adalah mungkin saja, meskipun sulit untuk diwujudkan. Mengingat peran BUJP sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja. Dan di sisi lain, Satpam dan BUJP adalah salah satu penyumbang pajak terbesar bagi negeri ini. Saya rasa sulit untuk menghapus BUJP. Negara tentu tidak ingin kehilangan salah satu penyumbang pajak terbesarnya. Lalu adakah contoh bahwa Satpam bisa tanpa BUJP? Di sini saya akan ambil contoh dari petugas keamanan bandara atau APSEC, Aviation Security. Sebagian dari petugas APSEC adalah yang bernaung pada BUMN, PNS, dan maskapai penerbangan. Meskipun ada juga yang kontrak, tetapi kontraknya adalah satu kali kontrak APSEC adalah 5 tahun. Dan biasanya ada pengangkatan karyawan apabila pihak maskapai tempat APSEC tersebut ditugaskan menginginkannya. Lalu untuk APSEC yang bernaung pada BUMN Angkasa Pura, kontraknya juga sama, satu kali kontrak adalah 5 tahun. Akan tetapi ada klausul pengangkatan karyawan pada BUMN itu. Lalu ada juga APSEC yang berstatus PNS. Biasanya APSEC tersebut adalah yang bernaung pada Dinas Perhubungan. Meskipun APSEC ada yang berstatus kontrak, untuk urusan kesejahteraan, meskipun mereka kontrak, kesejahteraannya mereka sangat diperhatikan. Soal penghasilan atau gaji pun mereka jauh di atas UMP atau UMK. Pendapatan mereka untuk APSEC junior bisa mencapai 5 juta. Itu belum termasuk tunjangan dan bonus. Hingga gaji yang didapat bisa berkisar 6.500.000-an hingga 7 jutaan. Sedikit catatan, gaji yang diperoleh APSEC juga dipengaruhi dari UMK sebuah bandara. Bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Selain itu, lama bertugas sebagai APSEC, pendapatan yang diperoleh juga bisa lebih tinggi. Dan meskipun mereka bernaung pada penyedia jasa APSEC, biasanya perusahaan tersebut adalah anak perusahaan BUMN. Contohnya adalah Angkasa Pura Solusi. Dan ada klausul pengangkatan karyawan atau kontrak yang panjang bagi petugas APSEC tersebut. Lalu contoh lainnya adalah dari Satpam negeri tetangga, yakni dari negara Malaysia. Sama seperti di Indonesia, tenaga jasa keamanan alias satuan pengamanan yang juga disediakan oleh beragam perusahaan dari berbagai jasa keamanan swasta yang menyediakan jasa pengamanan. Bedanya, di Malaysia, perusahaan penyedia jasa keamanan tersebut wajib bergabung dalam satu wadah asosiasi bernama PPKKM atau Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia, atau bisa disebut Asosiasi Jasa Keamanan Malaysia. Jadi, perusahaan yang hendak menggunakan jasa Satpam cukup dengan menghubungi PPKKM ini atau Abu Dhabi-nya Malaysia. Saya rasa dengan sistem seperti di Malaysia ini, semua jasa keamanan akan kompak dan tidak akan ada lagi persaingan antar BUJP yang justru malah merugikan Satpamnya sendiri. Sistem BUJP di Malaysia ini tentunya juga akan menghindarkan Satpam dari masalah klasik seperti gaji di bawah standar dan tidak adanya perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan Satpam. Selain itu, tidak akan ada cerita Satpam diputus kontrak akibat BUJP-nya kalah tender dengan BUJP lain. Saya rasa sistem seperti di Malaysia ini cocok untuk diterapkan di Indonesia. Mungkin Indonesia harus lebih bagus. Contohnya seperti BUJP yang di Indonesia nih, bisa diambil alih BUMN dan mengikuti sistem seperti yang ada di Malaysia. Jika tidak menjadi BUMN, seharusnya Abu Dhabi saja juga bisa melakukan sistem tersebut. Baik rekan-rekan, itulah tadi bahasan mengenai bisakah Satpam tanpa BUJP. Jawabannya adalah bisa saja, meskipun kecil kemungkinannya. Karena untuk merubah sistem yang ada di Indonesia membutuhkan pemimpin yang memang paham akan masalah Satpam di Indonesia dan mempunyai kepedulian yang besar terhadap profesi satuan pengamanan. Selain itu, apakah negara siap
kehilangan salah satu penyumbang pajak terbesarnya apabila BUJP tidak ada. Saya rasa akan sulit mewujudkan Satpam tanpa BUJP. Jalan satu-satunya adalah mengikuti sistem seperti di Malaysia atau menjadikan semua BUJP pada satu bendera seperti Abu Dhabi jika ingin Satpam perhatikan kesejahteraannya, sehingga tidak ada lagi user yang semena-mena pada satuan pengamanannya. Akan tetapi ada juga dampaknya jika Satpam tanpa BUJP, yakni misalkan BUJP itu diambil alih BUMN atau dibuat satu bendera. Tentunya persaingan untuk menjadi Satpam akan sangat berat dan tentunya tidak akan mudah lagi menjadi Satpam, karena yang tadinya enggan menjadi Satpam akan berubah pikiran jika nanti kesejahteraan Satpam naik, apalagi dapat remunerasi. Orang akan berbondong-bondong menjadi Satpam karena profesi menjadi Satpam nantinya dilihat sebagai profesi yang bergengsi. Baik rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bagi yang baru bergabung. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.